inna nas'aluka fahman nabiy wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Babun Nisa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan melanjutkan kajian rutinan kita, kajian Al-Quran dari segi tahsin Al-Quran. Dan insyaallah ini bab yang ke-15, bab terakhir ya, bab terakhir. Apakah setelah bab ini kita sudahi dulu atau lanjut praktek pelan-pelan dari yang sudah kita pelajari? Karena selama 15 pertemuan ini kita mempelajari rumus dan belum mempelajari praktek secara total. Ya, hanya kadang ada beberapa pertemuan kita praktek itu pun 1-2 ayat. Ya. Jadi alhamdulillah tak terasa sudah ya berapa 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Dari mulai bab pertama kita mencari panjang, ternyata kita tahu minggu lalu pertemuan yang lalu 2 minggu lalu bab panjang itu ternyata ada 15. Dan 15 itu rupanya panjang sebab alif, ya, dan waw. Panjangnya 2 harokat. Terus nanti kalau ada bendera itu 5 harokat. Sebabnya pun gara-gara alif ya waw, setelahnya hamzah atau alif. Ada tanda bendera. Setelah alif ya waw ada tasdid, berarti ada benderanya. Dalam satu kata ini panjangnya 6 harokat. Kesimpulannya boleh hilang. Alif ya waw 2 harokat, bendera saja 5 harokat, bendera tasdid 6 harokat. Masuk kita bab huruf tafkhim dan tarkik, huruf bulat, huruf lebar sudah. Ternyata huruf bulat aja yang kita ingat ada 8. Kho, so, to, wo, o, o, wo, dan ro. Ini aja huruf bulat. Selain 8 ini, maka sisanya huruf lebar alias vokal A. Gak ada orang baca o, po, to, gak ada. Nah ya, vokal A. Baru makhrajul huruf. Nah, kemarin kita janji mau praktek, cuma gak sempat ya. Nah, baru dari segi nun mati tanwin melahirkan 4 hukum: ikhfa, idgham, iqlab, izhar. Dan ternyata sudah kita hafal kemarin ya. Huruf panjang awal surah sudah, yaitu alif, lam, mim. Kesimpulannya Ustaz saya nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada huruf-huruf panjang awal surah ada tanda benderanya, itu ada 8 huruf, panjangnya 6 harokat. Tapi kalau tidak ada tanda benderanya, panjangnya 2 harokat, dan itu ada 5 huruf. Terus bab ke-6 tasdid. Tasdidnya ada 2, ada yang ditekan, ada yang ditahan. Yang ditahan mim dan nun. Selain mim dan nun jangan ditahan, ditekan saja. Iya. Tapi kalau nun in ditahan di hidung. Tanda waqaf sudah. Di antara tanda waqaf yang perlu kita ingat lam dan mim. Mim mau wajib berhenti. Sedangkan lam jangan, berarti nggak boleh berhenti. Lanjut. Nah, berarti lanjut. Terus qalqalah. Qalqalah sudah kita bahas 5 huruf ya. Ba, jim, ab, aj, ad. Nah, pakai huruf lebar. Sedangkan huruf bulat alto. Sudah kita bahas huruf qalqalah besar
di tengah kata, di akhir kata atau di akhir ayat. Sedangkan qalqalah kecil tengah kata atau di tengah ayat. Baru maqamat ada 8 lagu ya yang sudah kita pelajari, satu saja yaitu al-babu baru. Babu baru min babdi baina babikum baina babikum bawbau wa abwaba baina babikum bawbau wa abwaba. Baru lafaz Allah sudah ada, tak kala dibaca Allah, adanya dibaca juga Allah. Kapan dibaca Allah? Tatkala sebelum tulisan Allah itu baris bawah Bismillah. Nggak bisa dibaca Bismillah. Alhamdulillah. Karena sebelum Allah baris bawah. Tapi kalau sebelum Allah baris doma, baris atas, maka bunyinya loh. Rasulullah. Baik. Baru mim sukun, ada yang ditahan, ada yang tidak. Kapan mim sukun ditahan? Kalau mim bertemu mim bertemu ba, itu ditahan. Bacaan yang jarang didengar, ada 3 itu ya. Pertama imalah, antara a dan i, tengah-tengahnya e. Doa masuk tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Majeriha, satu saja. Himala. Ada namanya ismam, isyarat maju bibir, yang sakit perut kita gara-gara ini ya. La tak man lebar, maju lebar lagi. Lebar maju lebar. La tak jadi. Baru terakhir tasghir, hamzah kedua tidak jelas. Tulisannya aa, tapi dibaca aa. Itu dia. Baru ke-13 hukum ro. Ro ini ada yang dibaca tebal tatkala fathah dan dhammah. Nggak boleh dibaca ra. Tatkala dia baca ri, bunyi dia lebar, tipis. Mudah saja. Yang ke-14 udah kemarin masalah mat. Ternyata kita perlu ingat saja alif ya waw 2 harokat, bendera 5 harokat, bendera setelahnya tasdid 6 harokat. Nah, dan yang ke-15 ini sifat huruf. Sifat huruf ini Pak Bu sebenarnya ada 18. Tapi yang kita pelajari hanya 5 saja. Kenapa 5 Ustaz? Karena biasanya 5 itu yang keluar dalam praktek, yang sering ditanya dan yang keluar dalam praktek. Oke. Yang 5 huruf ini terbagi menjadi 2. Satu yang keluar dari nafas, satu yang keluar dari suara. Nanti nafas isinya 2. Nafas yang tertahan, nafas yang mengalir. Baru yang suara sama juga. Suara yang tertahan, suara yang mengalir. Baru tengah-tengahnya mengalir sedikit. Nah, itu dia. Baik. Mudah saja. Dan biasanya ingat Pak Bu, sifat huruf ini dialah yang mengatur makharijul huruf. Bukan makhraj yang paling nomor 1, paling atas lagi namanya sifat. Nah, kapan kita bisa tahu sifat huruf ini? Kita bisa tahu kalau huruf itu mati. Kalau dia mati ketahuan dia, apakah dia mengalir atau dia tertahan. Contoh ba mati, mengalir nggak ba itu? Contohnya ba, bi, bu, bab. Nah, berarti tertahan. Bab. Gak ada orang sebut mengalir. Ba, bi, bu, bab. Pasti tertahan. Baik, sifat huruf kita ambil 5 ya.
sifat huruf. Sifat huruf. Yang pertama dari segi nafas. Nafas. Nafas ini ada yang mengalir, ada yang tertahan. Mengalir dan tertahan. Mengalir ini dan tertahan ini dihitung satu. Mengalir pun dihitung satu, berarti udah dua sifat sudah. Udah dua sifat. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya gini. Huruf hijaiyah itu kan ada 28. Kalau dia di sini, bisa contoh di sini 20, berarti sisanya 8 itu di sana. Pasti itu 28 itu dibagi menjadi 2. Gak mungkin diborong semuanya tertahan, gak mungkin diborongnya semua menjadi mengalir. Contoh nafas. Ya, yang perlu diingat antara nafas ini adalah yang mengalir. Yang mengalir saja. Hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Hurufnya ada 10. Nah, dan 10. Berarti yang mengalir 10, sisanya berapa? 18. Kalau sini 10 berarti sini 18. 18 ini gak usah kita hafal. Gak usah kita hafal. Apa dia yang mengalir ini? Ada 10 disingkat namanya fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, contoh huruf fa. Fa ini dari segi nafas dia mengalir. Contoh fa kita matikan. Fa, fi, fu, baf. Kalau ada orang yang bukan fa tapi tidak mengalir, pa, pi, pu, bab, berarti salah. Dia harus mengalir. Apanya yang mengalir? Nah, makanya ujung di bibir bawah menempel gigi seri. Fa, sama-sama. Fa, fi, fu, baf. Makanya yulfi, bukan yumpikun, pikun, bukan. Yulfi, fi. Nah, dia mesti mengalir nafasnya. Ha ini mengalir nggak? Kita coba. Ha, hi, hu,
berarti salah. Di mana prakteknya? Ayat pertama Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia arroh, itu salah. Dia mesti mengalir. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha, hi, hu, bah. Sama-sama. Ha, hi, hu, bah. Mengalir. Allah. Huruf fa mengalir juga. Ha, fi, su, ba. Ujung lidah menempel gigi seri, keluar lidahnya dikit. Fa, fi, su, ba. Sama-sama. Fa, fi, su, bah. Mengalir. Contohnya apa? Faman ya'mal. Kalau dia cuma baca mikola, dia benar makhrajnya, tapi sifatnya tidak dialirkan nafas. Mikola, sama-sama. Mikola. Iya. Huruf H, ternyata H dua-duanya mengalir, baik H yang ini maupun yang H ini. Ha, hi, hu, bah. Sama-sama. Ha, hi, hu, bah. Nah, contohnya Fatihah. Ya. Ihdina. Sama-sama. Ihdinas. Nah, mengalir. Kalau ada disebut ihdina berarti tidak mengalir. Harusnya dialirkan. Huruf shin juga mengalir. Sya, shi, shu, bas. Mengalir. Kalau sya, shi, shu, bas, salah. Dia mesti bas. Apa contohnya? A'udzu billahi minasy. Coba sya, shi, shu, bas. Sama-sama. Sya, shi, su, bas. Siapa namamu? Nama Bu Tony. Aku bangga orang tuaku dikasih nama Tony. Kenapa? Namaku ada di Quran. Mana ada nama Tony dalam Quran? Ada, Bang. Itu pertama kali orang baca Quran disebut namaku. Siapa namamu? A'udzu billahi minasyaitonir. Ternyata Tony dari kata syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya Allah ya Karim. Nah, huruf sin, huruf kha juga mengalir. Kha, khi, khu, ba. Sama-sama. Kha, fi, hu, bah. Kalau cuma bah, salah. Bah. Sod pun mengalir. So, si, su, bas. Sama-sama. So, si, su, bas. Mengalir. Bas. Kalau bas, salah. Sin juga mengalir. Sa, si, su, bas. Sama-sama. Sa, si, su, bas. Kalau orang baca bas, salah. Di Fatihah ada dua itu. Nas, ta, ain. Sama mus, ta, qim. Ada sin. Ini harus mengalir. Bagaimana mengalirkan? Lebar. Kalau nggak dilebarkan nggak mengalir dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak mengalir itu. Tapi kalau dilebarkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Mustaqim. Sama-sama. Mustaqim.
baca mustaqim, mustaqim berarti tidak dialirkan. Kalaupun mengalir napasnya, kaki, ku, bak, sama-sama. Kaki, kubat. Contohnya pas takbir. Allahu Akbar. Ada tuh mengalir napasnya. Ya. Nah, ada K di sini. Akbar. Jangan cukup Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Itu nggak ngalir nafas. Tapi harus mengalir. Allahu Akbar, Akbar. Sama-sama. Akbar. Akbar. Nah, yang terakhir huruf ta. Ta juga ada nafasnya. Ta, ti, tu, bat. Sama-sama. Sa, si, tu, bat. Tabat. Bukan jadi C. Biasanya orang baca jadi C. Tabat, tabat, C. Ini dikit aja. Tabat, Sabat. bat. 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 Ya. Nah, ini huruf yang mengalir nafasnya. Berarti selain huruf yang ini tidak mengalir. Contoh yang nggak ada di sini. Yang nggak ada di sini, huruf alif misalnya. Coba mengalir nggak nafasnya? Kita matikan alif. A, I, U, ba. Ini nggak ada nafasnya. Mana ada sebut A, I, U, ba? Nggak ada. Atau huruf ba, di sini nggak ada huruf ba. Ba, bi, bu, ba, be. Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada, dia nafasnya tertahan. Oke, supaya muat, ini kayaknya nggak muat nih. Saya buat miring aja kayaknya. Saya ulang dia, ulang, biar muat. Oke, saya ulang lagi. Dari segi nafas dulu. Dari segi nafas, dia terbagi menjadi dua. Dari segi nafas, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama mengalir. Ingat yang mengalir. Yang tak mengalir berarti nggak usah ingat. Tertahan namanya. Tertahan. Yang mengalir itu ada 10, sedangkan yang tertahan sisanya 18. Apa saja hurufnya? Hurufnya tadi ada, masih ingat? Fa, ha, ta, fahat, tahu, syah. Fahat, tahu, syah, sun, sin, kaf, mental. Nah, ini yang mengalir. Ingat yang mengalir saja. Nah, sedangkan ini selain 10 di atas. Nah, ini yang nafas. Sekarang kita beralih ke suara. Dari segi suara. Dari segi suara, dia terbagi menjadi 3. Tuh, 2, 3. Pertama yang mengalir, lawan mengalir
mengalir, tertahan. Baru di sini sedikit, tengah-tengah, mengalir sedikit. Kalau di nafas kita fokusnya yang mengalir aja. Nih, ini nggak usah fokus, ya. Tapi kalau dia di sini kita fokus dua, jauh. Oh, tertahan. Kita fokus yang tertahan. Yang tertahan di sini ada 8. Ada 8 hurufnya, ya, susah-susahkan. Oke. Ini tertahan nih suaranya. Alif, ajidu, khotib, ajidu, khotib, ba, kat. Nah, kita fokus yang di sini satu. Sampai di sini satu. Yang mengalir sedikit berapa, Ustaz? Yang mengalir sedikit itu ada 5. Ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. 8 tambah 5 berapa? 13. 28 kurang 13 berapa? 15. Berarti sisanya di sini 15. Ustaz, kenapa nggak ditulis? Karena maaf, tidak terlalu penting. Di sini tidak terlalu penting, di sini juga tidak terlalu penting. Berarti di sini ditulis yang mengalir ini hurufnya selain berapa nih? 8 tambah 5, 13 di bawah. Oke, kita ambil yang tertahan dulu. Masa sih suaranya ditahan? Iya, kita matikan hurufnya. Contoh, dari segi suara, tadi nafas ya, ini suara di itu kan suara. Dari segi suara, coba kita matikan a, i, u, ba. Mana ada orang mengalir ba, pasti tertahan. A, i, u, ba. Sama-sama. A, I, U, Ba. Contoh, nih nama masjid kita. Nih ada hamzahnya mati. Pasti tertahan. Nisa, nggak ada nisa, nggak ada nisa. Nah, dia tertahan. Jim pun tertahan. Ja, ji, ju, ba. J, yang J itu lain. J itu namanya kolkolah. Ternyata kolkolah itu adalah sifat huruf. Sifat huruf rupanya. Nah, sebelum terjadi kolkolah itu ditahan tuh. Ja, ji, ju, ba. J, J itu kolkolah. Sebelum J berarti ba. Nah, itu juga ditahan. Dalam sama da, di, du, ba. Yang D-nya itu kolkolah. Ternyata huruf kolkolah semuanya ditahan. O, ti, u, ba. O, ko-nya itu kolkolah. To pun sama. To, ti, tu, ba. To. Ya, to-nya itu kolkolah. Nah, K juga ditahan. Lah, Ustaz, di sana K mengalir, kok di sini ditahan? Ternyata di sana K mengalir, nafasnya
tapi suaranya dia ditahan. Contoh, Allahu Akbar. Dari segi suara ditahan. Suaranya dia ditahan, nafasnya dia mengalir. Tahun sama, suaranya ditahan, nafasnya mengalir. Ta, ti, tu, bat. Suaranya ditahan, nafasnya mengalir. Nah, ini yang ditahan, hurufnya 8. Ajidu kotin bakar. Ustadz yang mengalir, ini gak usah dibahas. Ada yang mengalir sedikit. Nah, ini penting nih, sangat penting. Di sini banyak orang yang salah. Salahnya di mana? Dibuat orang ini jadi tertahan, padahal ini mengalir, tapi mengalirnya dikit. Contohnya lam. Contoh, ya, lam ini kan mengalir sedikit aslinya, tapi sering orang buat dia tertahan. Contoh lam yang tertahan, la, li, lu, bal. Itu kan tertahan itu. Atau kalau dia mengalir, contoh la, li, lu, bal. Itu kan mengalir. Tapi dia ternyata minta tidak mengalir, tidak juga tertahan, tapi mengalir sedikit. Contohnya la, li, lu, bal. Bal, dikit aja. Jangan bal. Jangan, dikit aja. Bal. Di mana prakteknya? Al-Fatihah ayat 2. Nih, ada lam mati. Kalau ada orang baca al, salah. Kalau ada orang baca al, berarti dia alirkannya juga salah. Tapi yang benar mengalir sedikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah. Dikit aja mengalir. Alhamdulillah. Jangan tertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, tapi dikit mengalir. Alhamdulillah. Nun pun sama. Na, ni, nu mengalir dikit. Ban. Kalau dia tertahan, ban, salah. Atau mengalir banyak, ban, salah juga. Dia mengalir sedikit. Contohnya apa? Di Al-Fatihah ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, di mana nih nunnya sebut kalau wakof? Kalau ada orang baca nasta'in, tertahan itu berarti nasta'in, berarti salah. Dia mengalir dikit. Nasta'in. Nasta'in. Sama-sama. Nasta'in. Ada dikit. Nah, ain sama. Mengalir dikit. Ba. Jangan banyak kali. Ba. Jangan juga tertahan. Ba. Ini sering nih. Iyyaka na'budu, tertahan tuh. Iyyaka na'budu, tertahan. Dia harus mengalir sedikit. Iyyaka ba. Sama-sama. Iya. Kalau ada ba, itu salah. Na, berarti belum benar. Kalau wasarul baik. Iyyaka mengalir dikit. Yang basarul baik. Yang Basarul baik. Oke. Wa idza ra'aw tijaratan aw di mana itu? Oh, kan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jangan bai'.
Itu kan, kalau bayi kan tertahan, sedangkan dia harus mengalir sedikit. Bayi, jangan banyak. Bayi, jangan dikit aja. Bayi. Nah, mim pun sama. Ternyata mim ini di akhir Fatihah tuh. Kalau ada orang baca, ya kita bunyikan dulu. Ma, mi, mu, bam. Sedikit mengalir. Bam. Enggak boleh ma, mi, mu, bam. Itu tertahan. Dia bam. Maka contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, tertahan gitu. Harusnya mengalir sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada orang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tertahan. Nggak boleh juga terlalu mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu marah namanya itu. Kesal dia kan. Rahmanir-Rahim. Itu kebanyakan. Dia sedikit aja. Dan yang terakhir huruf ro. Ro mengalir dikit. Ri, ru, bau. Dikit aja. Jangan sampai bar. Allahu Akbar. Salah. Mengalir dikit. Bau. Allahu Akbar. Sama-sama. Akbar. Sama-sama. Akbar. Jangan kebanyakan. Akbar. Jangan. Dia mengalir sedikit. Kalau Ustaz kembali lah tadi itu kalabal. Oh iya. Kalabal. Dikit aja. Bal. Jangan kalabal. Salah berarti. Kalau dia baca kalabal, seolah-olah dia jadi tertahan. Padahal dia harus mengalir sedikit. Kalabal. Kalabal. Dikit. Bal. Jangan sampai bal. Itu kebanyakan. Mengalir sedikit. Jadi udah berapa ini? Satu. Ini satu. Ini mengalir dihitung satu. Tapi nggak disebutkan hurufnya karena nggak terlalu praktek. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 huruf, 5 sifat. Aslinya ada 18. Tapi yang dipraktekkan seringnya ini. Sehingga kalau ditanya huruf K dari segi nafas gimana, dari segi suara gimana. Sehingga kalau orang yang sudah paham dia bilang K. Dia cara prakteknya dimatikan hurufnya. K, ki, ku, bak. Oh, tahu saya. Dari segi suara bak lagi ditahan. Dari segi nafas bak. Dari segi nafas dia mengalir. Alif misalnya A, I, U, Ba. Ada nafasnya enggak? Ada. Tertahan dia. Ada suaranya enggak? A, I, U, Ba. Berarti nafas dan suaranya dua-dua tertahan. Tengok, yang tertahan enggak ada di sana. Berarti alif di sana. Dari segi suara mana alif? Ini alif. Jadi makhraj itu diatur sama sifat. Begitu juga kehidupan. Ada orang berilmu, tidak berilmu, yang mengatur dia baik tidaknya adalah sifat. Ada vokal ini. Nah ini saya rasa cukup. Tapi ini sebenarnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Kalau dilanjutkan 18, kita ambil 5 saja. Minimal 5 ini kita tahu membedakan nafas mana yang mengalir,
nafas mana yang tertahan mulutnya, dan suara mana yang mengalir, suara mana yang mengalir sedikit, dan suara mana yang tertahan. Inilah yang mengatur. Nah, baik, sampai di sini. Besok gimana nih? Kita sudah di malam ini atau mau lanjut ulang lagi? Tapi mungkin kalau ulang kita ke praktek, sehingga nanti kalau memang kita lanjut, kita pelan-pelan lagi dari awal. Mungkin ada yang belum paham dari awal atau terlambat dari awal, jadi ulang lagi. Lanjut kita. Gak apa-apa. Atau memulai dari Iqra. Atau Quran ini. Kalau Iqra paling dia nanti bukan dari satu. Iqra yang ada tajwidnya itu mulai dari Iqra 2 dan 3. Di situ langsung apa aja pendek. Di situ contoh-contohnya ada. Tapi kayaknya ke Quran aja langsung kayaknya ya. Pelan-pelan kita sedikit-sedikit. Nanti kalau udah bisa satu orang satu ayat. Qurannya. Sehingga bab yang selama ini mungkin kita terlambat, esok jadi terulang. Atau bab yang selama dari awal kita belum paham, besok jadi dibuka lagi pemahamannya. Itu saja. Menjelang Ramadan ada berapa pertemuan lagi? Ramadan kita libur dulu kan ya, puasa kan. Ada sekitar ini satu, mungkin 3 pertemuan lagi lah. Tidak. 3 minggu lagi lah. Berarti ada sekitar 2, 4, 5 pertemuan lagi lah, lebih kurang. Nah, mudah-mudahan 5 pertemuan ini yang sudah kita materikan dapat dipraktik. Ya. Semoga Allah beri pemahaman atas apa yang kita pelajari, dan kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.